Malam teman-teman sekalian, masih di filsafat Hegel. Kita akan membahas lebih dalam lagi tentang filsafat Hegel. Filsafat dan sejarah bertemu dalam pemikiran Hegel. Para filsuf sebelumnya turut ambil bagian dalam sejarah, baik dalam kapasitasnya sebagai diri pribadi maupun sebagai pembawa ide. Plato, Thomas Hobbes, Leibniz, Locke, Rousseau. Tapi seperti yang dicatat oleh Ernest Cassirer, tidak ada sistem filosofis lain yang pengaruhnya sangat kuat dan abadi dalam kancah kehidupan politik seperti metafisika Hegel. Dalam masa kejayaan romantisme dalam filsafat dan politik dan intelektualisme, Hegel memainkan peran yang menentukan. Pengaruh filsafatnya menegaskan tesisnya bahwa nalar universal yang bekerja melalui manusialah yang membentuk sejarah. Hegel adalah filsuf yang menyetarakan antara apa yang ada dengan apa yang seharusnya. Metode filsafatnya bertempur dengan isi dan isi bertempur dengan metodologinya. Kekuatan filsafat Hegel terletak pada metodologinya ketimbang pada isi filsafatnya. Meskipun muatan filsafatnya begitu berlimpah dalam kedalaman ensiklopedik, namun transisi dari fakta ke fakta yang menyertai proses dialektik kadangkala dipaksakan, dan fakta-fakta itu sendiri sebetulnya tersusun sedikit faktual. Pengaruh filsafat Hegel terletak pada metodenya yang dinamis. Akar filsafatnya bisa dilacak dari sumber filsafat Yunani kuno, yaitu pada Heraklitos dan kumparan benang, mampu dirajut olehnya. Hegel menganggap pikiran murni sebagai dua bagian, yaitu sebagai yang murni dan sebagai pikiran. Keduanya merupakan realitas ideal sebelum penciptaan dunia dan berbeda dari semua eksistensi. Tapi ketika dunia realitas ini ada, pikiran murni itu muncul dan menjadi bagian darinya. Pikiran adalah apa yang ideal di dunia. Dunia adalah apa yang konkret di dalam ide. Pikiran adalah apa yang ideal di dunia. Sedangkan dunia adalah apa yang konkret di dalam ide. Karena ide bukan sesuatu yang statis, melainkan dinamis, maka ia memunculkan semua eksistensi dari kekuatan dinamika batinnya sendiri. Semua eksistensi adalah manifestasi dan aktualisasi ide. Hanya melalui proses aktualisasi, ide mendapatkan kepenuhan totalitasnya. Ide berkembang dalam ruang dan waktu. Ide yang berkembang dalam ruang disebut dengan alam. Dan ide itu, atau lebih tepatnya sebagai konsekuensinya, karena semua ini adalah sebuah proses logis yang berkembang di dalam waktu, disebut roh. Yang berkembang di dalam waktu disebut roh atau spirit. Nah, sejarah kemudian menjadi salah satu gerakan terbesar ide. Kita ulangi lagi. Ide yang berkembang dalam ruang disebut alam. Nah, kemudian ide di dalam waktu, perkembangan roh disebut sejarah. Nah, perkembangan ide dalam waktu atau perkembangan roh disebut sejarah. Oke. Pada saat yang sama, karena proses universal, proses bersifat logis, maka ia menjadi sistematis, atau seperti yang dikatakan oleh Hegel sebagai sejarah ilmiah atau scientific
History. Sistem Hegelian telah menginterpretasikan dan menyentuh seluruh kejadian historis yang besar dan kejadian spiritual dari dan sejak masa kehidupannya. Bagi Hegel, kekejaman revolusi Prancis diinterpretasi sebagai abstraksi logis yang berlangsung liar. Jadi bagi Hegel itu adalah ide di dalam ruang itu menjadi alam, sedangkan ide di dalam waktu itu perkembangan roh disebut sejarah. Okay. Jika sejarah adalah perkembangan diri roh, aktualisasi ide ilahi dari rencana semesta, maka manusia historis haruslah menjadi satu, di mana di dalam manusia historis itu potensialitas waktu dan situasi historis mengkonsentrasikan keberadaannya. Di dalam negara, ide absolut akan terpenuhi dan keagungan sejarah serta keagungan spiritual saling bertemu. Di dalam negara, ide absolut akan terpenuhi dan keagungan sejarah serta keagungan spiritual saling bertemu. Oke. Hegel meyakini bahwa dunia bagi Hegel adalah ajang perang antar negara selamanya. Tapi apa yang tidak diekspresikan dengan jelas oleh Hegel adalah kata-kata yang dia kutip dari William von Humboldt yang menjadi moto sebelum urayanya. Jadi menarik sekali, ini dia berbicara mengenai negara itu sebagai di dalam negara itu ide absolut akan terpenuhi dan keagungan sejarah serta keagungan spiritual saling bertemu. Keagungan sejarah dan keagungan spiritual bertemu. Okay. Hegel menolak keinginan Kant untuk menguji fakultas pemahaman sebelum menguji hakikat sesuatu. Baginya, realitas dan pikiran berhubungan secara dialektik. Hegel membandingkan ide Kant dengan filsafat skolastik yang ingin belajar berenang sebelum terjun ke kolam renang. Bagi Hegel, pikiran mengenali sesuatu dengan sendirinya. Tidak ada sesuatu dalam dirinya sendiri yang tidak mempunyai sandaran dalam pikiran. Tidak juga Tuhan. Karena pikiran adalah dunia, maka semua yang real adalah rasional dan semua yang rasional adalah real. Juga karena pikiran ilahi berkembang sesuai dengan hukum-hukumnya sendiri yang juga merupakan hukum dunia, maka apa yang ada di pikiran sudah pasti harus terjadi. Tapi apa yang real dalam eksistensi adalah apa yang real di dalam pikiran ilahi. Adanya interrelasi antara yang real dan yang eksis, keharusan dan kesatuan, berkembang secara dialektis. Segala sesuatu yang terjadi di dunia tidak hanya mempunyai makna temporal, tapi juga mempunyai makna logis dan antropologis. Roh manusia merupakan sintesis antara ide ilahi dan alam, menciptakan realitas yang tidak menentukan dari ide yang menentukan dalam eksistensi. Roh manusia merupakan dialektis atau sintesis antara ide ilahi dan alam. Pemikiran ilahi terus-menerus menyadari dirinya. Skema filsafat Hegel yang agak kompleks menyusup dalam fakta sejarah. Fakta utama yang tampaknya mengukuhkan tesisnya adalah bahwa dalam peradaban-peradaban timur di masa lalu, seseorang saja yang bebas. Dalam peradaban Yunani dan Romawi kuno, beberapa orang saja yang bebas. Dan dalam peradaban Jerman serta Anglo-Saxon, semuanya bebas. Dia mengkonstruksi sejarah dunia dengan menggunakan ukuran logis. Bahwa sejarah adalah perjalanan kebebasan.
Hegel lebih menangkap roh sejarah, sementara bagi Kant bukan Tuhan melainkan alam memiliki rancangan buat manusia dalam sejarah. Bagi Kant, kebebasan dalam masyarakat adalah produk alam dan sejarah adalah sebuah perkembangan dalam kesadaran kebebasan. Ya, menarik sekali tentang pemikiran Hegel ini. Kita akan membahas lagi secara pelan-pelan mengenai Hegel. Terima kasih.